Guru olahraga kau tukang foto. Belum. Kamera sih. Baik Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Tanjuraja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Tanjuraja, Ibu Eva Aslaini SPD MSI, dan beserta wakil yang hadir hari ini, Bu Hajir dan Pak Yopi, Bapak Ibu guru, serta wali kelas dan juga tata usaha yang hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bersama-sama kita masih dalam nikmat kesehatan dan keberkahan untuk bersama-sama menghadiri diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah bersama calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 2 Tanjuraja, Ibu Retno Setiawati MPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau tentang budaya positif. Salam dan salawat marilah Mula tantinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kiat kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah bersama-sama kita menghafazkan basmalah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengarahan dan juga sekaligus sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kami hormati Ibu Eva Aslaini SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha SMA 2 Tanjuraja. Sekali lagi terima kasih kita masih bisa dipertemukan di ruang ini dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah, yang nantinya materi tersebut itu akan disampaikan oleh Ibu Retno Setiawati sebagai CGP angkatan ke-11. Nah, yang akan disampaikan oleh beliau tadi, apa yang sudah dilakukan di sekolah kita, kami selaku pimpinan itu mensupport sangat baik sekali. Ya, kami berharap hasil dari pendidikan atau semasa pendidikan apa yang diterapkan di sekolah yang sifatnya positif itu betul-betul diterapkan di sekolah. Kami ingin melihat apa sih budaya positif yang akan dilakukan oleh mereka, ya, nampaknya itu seperti apa, itu yang kepengen kami ketahui. Jangan cuma sekedar judul, ya, ada sesuatu. Contoh, ya, yang ada di lingkungan sekolah kita ini banyak sekali. PR-nya itu banyak Bapak Ibu, ya. Sampah saja tidak terkendali kita, ya. Ketika itu akan dikelola, ya, dan dijadikan sesuatu, muncul ide-ide yang cemerlang dari Bapak dan Ibu, ya, itu merupakan hal positif ketika Bapak dan Ibu semua itu berkolaborasi dengan siswa, mengajak siswa, gimana nak sampah ini. Ketika kita, ya, marah kepada mereka, misalnya membuang sampah sembarangan tanpa kita memberikan solusi ke mereka, coba kita ajak misalnya mereka itu ke tempat pembuangan sampah kita di belakang itu. Nah, kita ajak, gimana coba cara menyelesaikan ini? Ini akibat dari kalian membuang sampah, beli minuman itu, inilah yang numpuk tiap hari. Kita tanya misalnya ke mereka, solusinya bagaimana menurut kalian? Ya, itu saya contohkan sisi sederhana saja. Ya,
siapa tahu ya, ini kan dari Bu Retno, siapa tahu ada dari Pak Eko lagi yang masih masa pendidikan, dan nantinya juga diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang lain ya, sehingga sekolah kita ini semakin lama semakin maju dan bisa diperhitungkan oleh sekolah-sekolah yang lain, atau masyarakat itu mempercayai anaknya untuk bersekolah di kita. Karena kenapa, Bapak Ibu ya, kalau saya bisa mungkin, atau Bapak dan Ibu ya, ketika kita bertugas kita kepengen memberikan yang terbaik ya, artinya berikan yang terbaik di sekolah ini, tapi dari hati kita ya, jangan kita tidak bisa memberikan yang terbaik tapi kita ibaratnya memberikan contoh yang tidak baik ya. Contohkan yang baik-baik, kemudian tetap semangat ya. Saya berharap sesuatu yang baik yang terjadi pada hari ini kan luar biasa ya, luar biasa sekali, kami apresiasi ya. Dari kegiatan CGP Bapak dan Ibu tahu, oh ini budaya positif, oh ini yang akan diberikan oleh Bu Retno selama masa pendidikan. Walaupun Bu Retno itu tugas dia ya, tapi ada sesuatu positif dari hasil pendidikan itu. Itu yang kami harapkan. Kemudian menyimpang dari alur ya, tolong untuk PMN nanti Bapak Ibu tetap dipersiapkan, karena di situ juga banyak hal-hal yang positif yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ya. Dengan siswa juga kita ketahui setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetap kita gali kelebihannya itu apa, kita arahkan kelebihan, dengan kekurangannya itu siswa itu harus diapakan ya. Karena kita melihat mereka itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ini hobinya di luar saja ya. Harus bagaimana mengatasi anak yang hobi di luar ini, sementara ketika diajak di dalam mereka tidak mau, susah sekali ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru hebat ya, guru penggerak maupun tidak, bukan guru penggerak ya, sama-sama sebagai pendidik ya. Kita mari berkolaborasi, mari kita bersama-sama untuk mengarahkan siswa kita ini ke arah yang lebih baik lagi, mulai dari hal-hal sederhana Bapak Ibu ya. Gak usah tinggi-tinggi dulu kita ya, dimulai dari hal sederhana ya, yang bisa merubah dia, karena mereka ini kan datang dari berbagai karakter. Kita nak paham betul, kadang di rumah kita sudah banyak permasalahan, datang ke sekolah kita harus memahami mereka satu persatu. Contoh wali kelas ya, wali kelas misalnya emaknya dari si anak di kelas itu, ketika mereka ada permasalahan pasti larinya ke wali kelas dulu, ngadunya ke wali kelas ya. Nah, wali kelas tentunya dia harus paham juga ya. Paham juga dari setiap anak itu karakternya bagaimana ya, mulai dari ya segalanya diketahui oleh wali kelas ya. Sekali lagi saya berharap mari kita bersama-sama sesuatu yang positif itu tetap kita tumbuhkan secara bersama-sama ya. Tolong ikuti juga dengan oleh Bapak dan Ibu yang lainnya ya. Tidak mesti jadi guru penggerak Bapak Ibu ya. Hadir pagi-pagi ya, berdiri menyambut mereka itu sudah positif. Hadir pagi yang jam pertama sebelum apel itu, ketika kita dilihat oleh anak, mereka akan menilai kita juga. Oh, Bapak dan Ibu itu yang paling rajin ya datang pagi. Bapak dan Ibu itu yang paling rajin ya saat upacara. Jangan misalnya kita ngomongkan ke anak jam 7, Bu apa Pak Yopi siap ya, di jam 7 itu anak sudah ditambah dengan guru piket, sementara guru jam pertamanya ya belum nampak.
Itu sesuatu yang sederhana maksud saya. Ya, mari kita rubah, Bapak Ibu. Kita rubah tatanan itu. Saya tahu, ya, kita ini masing-masing punya kesibukan, ya, punya kepentingan di rumah, tapi juga kita jangan lupa tugas kita, tugas negara kita yang digaji oleh negara. Ya, itu yang perlu kita sadari. Ya. Kita memang punya kesibukan, punya permasalahan, ya. Tidak perlu Bapak dan Ibu ungkapkan, saya maklumi apapun itu permasalahannya, tapi tolong, ya, jangan lupa dengan tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai seorang ASN, itu saja, ya. Tentang sekolah kita, kalau saya saja yang akan bekerja tidak mungkin bisa sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Bapak dan Ibu tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan siswa. Mari kita berkolaborasi sama-sama untuk memajukan sekolah kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan. Saya mungkin tidak bisa mengikuti secara penuh, ya, karena harus nunggu Uniski, ya. Nah, Bapak Ibu silakan bersama-sama. Bu Retno, ya, sebelumnya tadi saya sebetulnya ada rada emosi, ya, sebelum ini, tapi karena harus ini, ya, harus menyampaikan ini, ya, gimana Bapak Ibu, ya, sebagai orang tua, ya, nanti kalau saya keluar tetap mempersayai Bu Retno, ya. Acara silakan ditugaskan sampai selesai. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eva Saini telah membuka dan juga memberikan kata sambutan untuk kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Setiawati. Kami persilakan. Tadi sudah mendengar curhatan dari Ibu Kepala Sekolah, ya. Hari ini kita lanjut, ya, teman-teman sekalian. Sebelum saya membuka pemaparan pada hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya buka dulu, kita pantun dulu sebentar untuk mencairkan suasana. Pergi ke pasar membeli paprika. Cakep. Pulangnya melewati goa. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, saya awali dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Uni. Salam dan bahagia, ya. Jadi kita harus selalu berbahagia dimanapun kita berada. Assalamualaikum tadi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Next. Iya. Ini tujuan pendidikan, ya Bapak Ibu, ya, dan hari ini yaitu sesuai dengan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik sebagai anggota masyarakat. Ya. Filosofinya ada beberapa, yaitu dari KHD, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi setiap murid mempunyai bakat dan keunikan masing-masing yang dia punya sejak lahir. Kemudian tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi masih tujuan yang sama, yaitu selamat dan bahagia. Kemudian guru menurut KHD ibaratnya seorang petani, di mana petani itu dari dia menanam benih, kemudian dipupuk, setelah itu akan menghasilkan buah yang bisa dipetik secara bersama.
Selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman, ya KHD selalu menyisipkan kalau pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus selalu berpihak pada anak. Jadi pendidikan kita itu harus teaching student, center student maksud saya, maaf, berfokus kepada anak terlebih dahulu. Jadi kita sebagai pendidik berpihaknya kepada anak atau kepada murid. Iya. Kita masuk ke makna budaya positif. Apa sih makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang bisa kita terapkan? Next. Iya, ini foto-foto penerapan budaya positif yang sangat sederhana di lingkungan sekolah kita, diambil dari berbagai sudut. Yang pertama, kita bisa menerapkan budaya positif dengan bersalaman, ya, dengan siswa. Kemudian di acara rohis dengan berkumpul bersama, di acara keagamaan juga bisa diterapkan budaya positifnya. Berkolaborasi bersama juga di kelas. Kemudian mereka bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lapangan. Salah satu contoh budaya positif yang paling simpel dan paling sederhana yang bisa kita ambil dari sekolah kita. Yang pertama yaitu gambar bersalaman. Kita sudah ada terpampang di banner kita 5S, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Itu adalah salah satu contoh penerapan budaya positif. Jadi dengan kita memberikan senyum, memberikan sapa, salam, santun, itu sudah merupakan budaya positif yang kita bisa terapkan di sekolah. Jadi tidak usah yang muluk-muluk, benar kata Ibu Kepala Sekolah tadi, bisa dengan 5S. Alhamdulillah sudah kita terapkan ya. Dan yang lainnya banyak ya Bapak Ibu ya yang bisa diterapkan mengenai budaya positif. Next, lanjut. Iya. Budaya apa sih budaya positif di sekolah sebenarnya maknanya? Yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan kebiasaan. Di samping kebiasaan, dia juga mempunyai nilai-nilai yang bisa kita petik atau yang berpihak kepada murid agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kritis. Jadi selain pribadi yang kritis, dia juga bisa memupuk rasa hormat ya terhadap sesama dan timbul sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Jadi budaya positif itu timbul dari kebiasaannya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Fadilah. Nah sekarang pertanyaan pemantik ya. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya ini pertanyaan pemantiknya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu dengan kita memberikan hukuman, apakah itu bisa mendisiplinkan anak secara instan? Bapak Ibu? Hai, halo. Bisa iya, bisa tidak. Iya. Kemudian ngantuk ya Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Iya, jadi pemberian hukuman bisa dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dan meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar juga. Ya, jadi hukuman itu bisa mendisiplinkan anak juga bisa juga dengan cara kita membersihkan halaman sekolah. Tapi dengan cara hukuman seperti ini itu tidak berlangsung lama biasanya Bapak Ibu ya. Dia pasti akan mengulang karena tadi tidak ada kebiasaan disiplin positif di dalam dirinya. Oh, saya sudah dihukum, berarti besok tidak usah lagi ya. Itu tidak biasanya tidak seperti itu. Kalau misalnya sudah hari ini juga dihukum Pak Yopi terlambat, besok paling dihukum cak itu lagi. Nah berarti kan berulang, kebiasaan itu berulang dia lakukan karena tidak tertanam budaya positif. Nah yang inilah yang bakalan kita pelajari Bapak Ibu, kita bersama-sama berproses untuk menumbuhkan budaya positif di dalam diri kita sendiri. Lanjut Bu Fadilah. Iya, ini ada perubahan paradigma di dalam modul 1.4 itu kita belajar perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Diilustrasikan saja, jika ada teman A dan B, Anda sebagai A dan B sebagai teman Anda,
sobeklah secari kertas kecil yang di dalamnya itu menggambarkan imajinasi sesuatu yang sangat Anda sayangi, tidak Anda relakan seseorang pun mengambilnya. Karena terkadang yang ditulis oleh kita itu terkadang sesuatu yang sangat berharga, ya. Terus tiba-tiba orang lain ingin merampasnya. Dia jadi merampasnya dengan segala tenaga, baik dia merayu bisa, dia mengeluarkan kekuatannya untuk bisa menyobek kertas tersebut dari kepalan tangan kita. Nah, itu tergantung dengan kita, ya, tergantung dengan hati kita. Apakah kita memberikan atau kita tetap teguh untuk mengepalkan tangan kita untuk tidak memberikan kepada orang lain. Nah, perubahan paradigma ini disebut dengan kegiatan kepalan tangan, Bapak Ibu, ya. Oke, terus lanjut. Iya. Di sini ada teori kontrol, ilusi kontrol, control illusion, ya. Di dalam bahasa Inggris control illusion. Jangan salah sebut. Ilusi kontrol itu ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu wajib mengontrol murid, ya. Jadi dengan kegiatan kita mengontrol murid, maka murid tidak akan kita biarkan untuk istilahnya tuh berbuat sesuatu tanpa ada pengontrolan dari guru, ya, atau dari pendidik seperti kita. Kemudian kita berilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Jadi dengan kita punya kritikan, kita merasa seseorang itu dapat merasa bersalah. Contohnya gini, kalau misalnya membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya gini Bapak Ibu, saya ini contoh nih ya, kadang real di saya datang terlambat nih, ya Bapak Ibu, ya. Jadi guru Miken ini nanya, "Caknya Membreda hari ini pagi nih yang datangnya." Waduh, itu merupakan sesuatu yang istilahnya tuh, ini orang, ini teman nyinggung apa muji. Nah, itu Bapak Ibu maksud saya. Jadi kita berilusi kritik dapat membuat orang merasa bersalah, tapi menguatkan karakter kita. Jadi untuk kedepannya, oh dengan aku dipuji saya itu ini jam berapa ya? Berarti kalau masuk jam pertama berarti dia tadi ngomong ke aku kebahagiaan, berarti siangnya. Nah, maksud saya kebalikannya seperti itu Bapak Ibu, ya, exceptionnya, ya. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah tapi bisa menguatkan karakter kita. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Jadi dengan adanya penguatan positif bisa efektif, bisa bermanfaat juga buat kita. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya bukan hak untuk memaksa, tapi lebih ke penguatan seperti itu. Misalnya nih, kita Pak Yopi nih wakil kesiswaan. Jadi Pak Yopi ini menangani kasus kesiswaan, ya, ada siswa yang bertengkar. Kemudian ya secara tidak langsung memang Pak Yopi harus mengambil tindakan yang agak lebih mendidik karena memang beliau mempunyai hak di posisinya seperti apa. Seperti itu maksud saya Bapak Ibu, ya. Bisa dipahami, ya? Oke, lanjut Uni. Baik. Iya, kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol juga. Jadi di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita mencoba mengubah orang berpandangan. Susah ya Bapak Ibu, ya, kalau mengubah pandangan orang lain harus sama dengan kita. Itu susah karena setiap orang mempunyai karakter dan prinsipnya masing-masing. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini sudah menurut saya ilusi kontrolnya sudah agak high, ya, agak tinggi. Jadi kita selain mengubah orang berpandangan juga berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi lebih tinggi lagi levelnya Bapak Ibu, ya. Yang lain bisa dibaca nanti sendiri. Kemudian lanjut Bu Fadila. Iya, nih teori disiplin konsep menurut William G. Glasser. Bapak Ibu
budaya positif. Dr. William Glasser ini merupakan seorang ahli yang betul-betul bisa kita teladani karena beliau ini menciptakan beberapa teori kontrol tentang budaya positif, disiplin positif yang selama ini mungkin kurang kita pahami. Jadi di situ ada beberapa diagram ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu menurut teori dari William. Kemudian memaknai disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi Bapak Ibu agar tercapai tujuan mulia. Apa sih tujuan mulianya? Yaitu seseorang yang kita inginkan mempunyai nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Iya, setiap tindakan, perilaku apapun yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Contohnya saya berdiri di sini. Motivasi saya yaitu saya ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bersama-sama menggerakkan budaya positif di sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikirnya menang. Jadi model berpikirnya istilahnya goal. Kita harus melakukan sesuatu tapi mempunyai goal. Goal apa sih Bapak Ibu? Tujuan. Ya, jadi sesuatu itu harus mempunyai tujuan. Nah, teori motivasi Bapak Ibu ada beberapa di sini untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Jadi teori motivasi itu selain kita menghindari hukuman, kita juga akan mendapatkan imbalan. Setelah itu kita harus menghargai diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena motivasi disiplin positif harus mempunyai harus bisa menghargai diri kita sendiri yang melakukannya. Ya, selain kita mendapatkan imbalan. Kemudian, yang paling menjadi saya bilang icon di William Glasser itu yang dipelajari di Guru Penggerak modul 1.4 adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita sama-sama pelajari. Apa sih 5 posisi kontrolnya? 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini akan diciutkan dan akan dilakukan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nanti kita pelajari lebih mendalam. Di antaranya yaitu dia bisa menebalkan identitas, memvalidasi kebutuhan sebagai manusia, serta menanyakan keyakinan. Terus selain posisi kontrol ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ternyata kita hidup ini kita mempunyai 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta freedom, artinya kebebasan ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ya, lanjut Ibu Fadila. Nah, disiplin. Tadi disiplin positif, ada teori kontrol, ada teori motivasi, dan ada segitiga restitusi. Sekarang makna disiplin. Oke, disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya. Disiplina itu bahasa Latin Bapak Ibu, disiplina bahasa Latin yang artinya tuh disiplin ternyata belajar. Saya juga baru tahu kalau disiplina itu belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Saya pikir disiplin itu kebiasaan, ternyata menurut Gessen disiplin itu tuh belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu tidak ada ya Bapak Ibu ya, kita memberikan seorang peserta didik itu sebuah ancaman atau hukuman, tidak, tapi lebih ke reward. Reward itu apa? Imbalan. Ya, jadi kita memberikan reward terhadap peserta didik atau murid-murid yang memang sudah melakukan disiplin positif di sekolah atau di kelas. Lanjut Bu Fadila. Iya.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang saya senggol dari tadi, yaitu motivasi intrinsik. Jadi disiplin itu harus mempunyai motivasi. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Sementara motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar atau lingkungan luar, bukan bersumber dari diri kita, ya. Ya, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada beberapa 2, 4, 6, ya ada 7 nilai dari kebajikan universal menurut Gosen, yaitu nilai kebajikannya bisa beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Mandiri, nalar kritis, kebinekaan, gotong royong dan kreatif yaitu merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan universal ini secara umum commonly dia itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kira-kira di sekolah kita rasanya sudah ada semua ya, walaupun dalam proses mandiri, bernalar kritis, siswa dan gurunya juga sudah mulai bernalar kritis, berkebinekaan global itu sudah, dan kita menghargai sesama yang mempunyai perbedaan-perbedaan baik dalam perbedaan adat dan budaya. Bergotong royong kita sudah melakukan bersama-sama ya, setiap piket kita sudah bergotong royong untuk membersihkan sekolah maupun tidak di luar maupun tidak di dalam kegiatan piket ya, seperti tolong kalau keluar sampahnya yang dilihat di luar halaman atau dalam kelas tolong sama-sama kita bersihkan agar kelas kita menjadi nyaman. Itu sudah termasuk bergotong royong. Kemudian kreatif ya, kita sudah berproses juga untuk menjadi pendidik dan peserta didik yang berkreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia tadi juga sudah saya singgung, dia ada eksternal dan ada internal. Apa sih eksternal? Eksternal yaitu motivasi yang berada dari luar atau kita dapatkan dari luar. Contoh, menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu berarti biasanya motivasinya terlihat dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, iya dari luar. Sementara dari internal, dia itu terbentuk untuk menghargai diri sendiri. Jadi disiplin itu lebih ke penghargaan diri sendiri, itu termasuk internal. Tapi kalau kita berbuat sesuatu untuk mendisiplinkan diri, tujuannya untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu, dia berarti ke motivasi eksternal. Seperti itu. Jadi internal lebih ke penghargaan diri sendiri. Oh berarti saya bertanggung jawab nih karena saya harus mendisiplinkan diri. Nah dia berarti masuk ke internal. Tapi kalau dia eksternal, dia itu berpendapat bahwa dengan aku datang pagi di kelas, aku bagi dikit permen sama ibu guru atau aku dikasih buku tulis, berarti dia lebih ke imbalan atau reward yang ingin dia dapatkan. Itu ke motivasi eksternal. Jadi disiplin ada dua motivasinya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kata merdeka, 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 dan merdeka ya. Jadi kebebasan. Merdeka menurut KHD tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri kita sendiri. Ya, artinya tidak hanya terlepas dari perintah merdeka itu, tapi memerdekakan diri sendiri ya, tidak dijajah oleh orang lain, itu artinya juga merdeka. Lanjut, Bu Fadila. Dihukum oleh penghargaan ya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya seperti apa? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Menurut Elfikon, dorongan eksternal akan menjadi salah satu faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan bisa menjangkau di pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bisa penghargaan untuk menghukum, mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu jadi tidak efektif, serta penghargaan juga dapat rusak hubungan. Jadi sesuai dengan konteksnya masing-masing ya Bapak Ibu ya, penghargaan itu seperti apa. Lanjut. Nah,
Ini tetap seperti tadi, penghargaan berupa kualitas, kreativitas, dan motivasi masih yang tadi. Lanjut, ya. Bentuk program kebajikan. Jadi disiplin positif itu selain pembiasaan, dia juga mempunyai nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai yang bisa kita petik, yang dapat bermanfaat buat kita dan orang lain. Itu nilai kebajikan. Dalam memberikan pengakuan perlu diingat beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi nilai kebajikannya, misalnya Pak Ferry sebagai murid, Ferry sebagai murid, dia sudah melakukan disiplin dengan dia datang lebih pagi. Dia kalau belajar bahasa Inggris selalu membawa kamus, kalau kan bahasa Inggris ya, terus dia duduk di depan, dia memperhatikan, dia tidak jahil kepada temannya. Nah, kita beri pengakuan secara khusus. Misalnya beri pengakuan secara khusus, wah hari ini misalnya gitu kan, murid saya senang sekali Pak Ferry sudah bisa aktif dalam belajar bahasa Inggris. Beri tepuk tangan kawan-kawan sekalian, seperti itu. Nah, jadi ada pengakuan secara khusus yang membuatnya termotivasi secara internal, ya. Jadi balik lagi, dia termotivasi secara internal, artinya termotivasi untuk menghargai diri dia sendiri dari kita membuat pengakuan secara khusus. Jadi didengarkan oleh orang lain, dia merasa dirinya dihargai dengan kegiatan dia atau pengakuan atau usaha yang sudah dia lakukan, seperti itu. Ya. Ini contohnya seperti ini, ada pembukaan kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikannya. Kalau kita kemarin saya perhatikan sepertinya kamu, nah berarti nilai kebajikannya empati. Kita sebagai guru lebih besar. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini situasinya Bapak Ibu, ini nilai kebajikannya dan itu pembukanya. Jadi sudah tersusun contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, coba sekarang kita istilahnya itu berasumsi, berilusi. Ini sepertinya tindakan guru, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu ya. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi sebelum nanti masuk ke materi yang lebih mendalam lagi. Ibu Pak Ferry, kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak? Nah, konsekuensi, alasannya gimana Pak? Kalau hukuman berupa fisik, kalau konsekuensi itu tugas. Kalau hukuman berupa fisik, kalau hukuman berupa fisik, kalau konsekuensi berupa tugas. Kalau Ibu Dia, konsekuensi. Kenapa konsekuensi ya? Kalau hukuman benar tadi kalau fisik ya, kalau itu kan siswa tapi sekali membuat catatan ini. Jadi konsekuensi atas apa yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dia buat. Nah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atas karena dia ini. Kalau hukuman tadi kan yang fisik ya, fisik kan kasus dijemur, nah itu maksud saya. Itu konsekuensi dari dia terlambat. Iya. Berarti setuju ya? Iya. Jadi diperkirakan dia sebelumnya sudah membuat kesepakatan untuk bagian terlambat ada konsekuensi. Oke. Berarti Bu Dia 2 orang konsekuensi. Bu Yuliza, hukuman atau konsekuensi? Karena sudah ada 2 pilihan ya, jadi saya pilih satunya. Saya pilih hukuman. Kenapa Bu? Kalau konsekuensi itu kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Baru
Terus apa kesalahan yang kita lihat dulu, kesalahannya apa? Misalnya kesalahannya tidak mencatat, berarti konsekuensinya dia mencatat hari itu juga misalnya. Hukuman. Hukuman satu orang lagi karena kedua berbanding satu ya, ada yang konsekuensi 2, hukuman 1. Satu lagi saya meminta pendapatnya Ibu Farida. Oh, tidak usah ada nggak Ibu Farida. Kenapa jadi kenapa? Hukuman atau konsekuensi? Ya, Mencatat 100 kali dengan di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau menurut saya itu sebuah hukuman. Karena konsekuensi itu yang disepakati dan berhubungan dengan kesalahan peserta didik tersebut. berarti dua hukuman 2 orang, konsekuensi 2 orang. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Ya, hukuman atau konsekuensi. Nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang di ujung kameramen? Hukuman. Oke, hukuman. Pak Riki? Hukuman. Ya, jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ibu berjilbab merah, Bu Fitrian, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Hana Sari? Hukuman. Ibu Susanti? Hukuman. Ibu Mitra? Hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Masya Allah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia disuruh tidak mengenakan sepatu di sekolah. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Next, Bu Madila, kita lihat jawabannya. Serem. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sebanyak 100 kali. 100 ya, jadi 100 kali dia mencatat sampai tangannya keriting, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Nanti apa sih hukuman dan konsekuensi nanti? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, betul hukuman karena dia melibatkan fisik ya. Murid diminta untuk push up 15 kali, kendor juga ya kalau yang laki-laki 15 kali mas setiap hari, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret ya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis dan atas senggol saat belajar berarti konsekuensi. Nah berarti kalau kita makan, misalnya makan lagi makan disenggol sama Pak Ferry, berarti konsekuensinya Pak Ferry harus membersihkan tumpahan. Seperti itu ya, berarti ini konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Ini sering saya lakukan karena dia kadang nggak pakai sandal. Dia kadang pakai sandal, tidak pakai sepatu di dalam kelas. Dan kusurunnya dia pakai sandalnya ku ambil, sepatunya ku ambil. Berarti itu konsekuensi. Gak bener lah ya. Berarti konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit latihan PJOK. Dia berarti konsekuensi, itu hukuman. Oke, lanjut. Iya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya hukuman sama konsekuensi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Hari ini kayaknya sudah bisa memahami apa sih hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, tetapi harus terjadi. Nah, terkadang memang hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, tapi memang harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik ya maupun hati. Nah ini jangka waktunya sangat lama. Ibaratnya gini, dia kadang mengingat kita sebagai guru yang mereka sudah tamat, sudah selesai sekolah, dia mengingat membran waktu dulu kalau ngajar suka nyubit. Nah diingatnya Bapak Ibu waktu saya pengalaman ngajar di Puncak ya, waktu masih fresh, masih gadis, memang aku kadang galak tangan datar nyebut, kalau sekarang gak berani Bapak Ibu karena punya aturan. Diingatnya sampai dia sudah punya
sampai dia tuh istilahnya dia dulu manggil saya Miss. Kalau di puncak sampai sekarang anak walaupun bertemu saya dia pasti panggilnya Miss belum Miss begini. Oh dulu itu Miss dulu itu galak dulu aku sakit dan kau Miss katanya sampai sekarang ingat. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 hukuman yang saya lakukan atau sebenarnya bukan hukuman sih, gergetan kesal tadi diingat dia, artinya secara tidak langsung menyakiti hatinya, direlung hati dia yang paling dalam, diingat sampai dia punya anak. Nah seperti itu. Ternyata membuat anak sakit fisik itu bisa istilahnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bu Fitrian yang senior tuh lah tahu kalau misalnya banyak cerita-cerita di balik kisah-kisah yang membuat hukuman, yang memberikan hukuman tapi mereka menyisakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan kita menerapkan hukuman tadi yang secara fisik atau membuat sakit tadi, dia akan membenci sebuah kata kedisiplinan. Disiplin itu membuat saya sakit, kata dia gitu. Disiplin itu membuat aku dihukum terus ya. Kemudian hukuman itu paksaan, iya betul. Kenapa? Hukuman adalah sebuah paksaan. Kalau tidak dipaksa, kalau kamu misalnya tidak gawe ke ini, kalian tidak mengerjakan hukuman ini, itu biasanya kita mempunyai motivasi memaksa, harus dilakukan. Kalau tidak, kamu nanti dapat hukuman yang lebih berat seperti itu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya hukuman konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Jadi kalau bisa hukuman ini kita hindari. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya, anak menghargai disiplin, stimulus, kemudian ada rangsangan dan tanggapan. Dengan adanya konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri, berkonsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan anak tidak diasingkan. Jadi konsekuensi ini lebih mendisiplinkan anak, artinya daripada hukuman tadi. Kalau konsekuensi dia tidak ke jangka waktu yang lama. Kalau hukuman dia ke jangka waktu yang lama, tapi kalau konsekuensi lebih ke jangka waktu yang pendek dan memberikan banyak manfaat sehingga mereka belajar dari apa yang mereka lakukan seperti itu. Itu menurut Diana Gozen ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah berada di restitusi. Jadi setelah kita melakukan hukuman, setelah kita mendisiplinkan anak, kemudian ada hukuman dan konsekuensi yang kita lakukan, setelah itu kita harus melakukan yang namanya restitusi. Di modul 1.4 ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa sih restitusi? Restitusi itu kesimpulannya dari sepanjang panjang ini menurut Gozen adalah cara kita untuk memperbaiki kesalahan, ya. Jadi proses di mana kita memperbaiki kesalahan murid dilakukan dengan cara restitusi. Selengkapnya seperti ini menurut Gozen, tapi highlight-nya ya di garis bawah ya. Kalau restitusi itu proses pemecahan masalah terhadap murid, tapi dengan cara istilahnya kita itu melakukan proses kolaboratif antara murid dengan kita sebagai guru. Jadi tidak kita semena-mena selaku guru membuku harus memaksa, tidak Bapak Ibu, tapi melakukannya dengan restitusi. Nanti insya Allah setelah ini banyak sekali teman-teman yang mengikuti guru penggerak, jadi banyak belajar tentang restitusi. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi namanya restitusi, ya. Kalau selama ini kita manggil anak satu-satu gitu kan, secara hati gitu, kita kasih pengarahan. Nah itu sebenarnya sudah, cuma namanya saja, namanya yang kerennya tuh restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bu Fadila. Nah restitusi di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagalnya jika kita memberikan hukuman, identitas suksesnya yaitu jika kita bisa mendisiplinkan
didisiplinkan dengan memakai konsekuensi, dan kita menggunakan restitusi sebagai pilihan pemecahan masalah. Sebenarnya ini banyak dilakukan oleh bimbingan konseling, juga wakil kesiswaan kalau di restitusi, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai wali kelas dan pendidik juga harus menggunakan restitusi. Karena kenapa? Restitusi merupakan suatu pilihan yang tepat jika kita melakukan pemecahan masalah terhadap anak, khususnya anak yang di jenjang SMA. Ya Bapak Ibu, kemarin secara tidak langsung saya belum mempelajari modul 1.4 restitusi, tapi ternyata saya sudah melakukannya. Kemarin ada permasalahan antara Azura ya sama Milka, ya Azura sama Milka. Mereka jambak-jambakan, mereka cengkam-cengkaman sampai becul ya di sini gara-gara sebuah kata bulian. Zura, kau itu badan kau hitam tapi mukamu yang putih. Nah, itu kata Milka. Datang Zura ngomongin Milka, kau kak minta alamnya dengan wali kelasmu, ceng banyak lah panjang. Akhirnya mereka tidak mau berdamai dan pengennya pemanggilan wali murid. Cuman saya kasih restitusi. Lama proses restitusinya Bapak Ibu ya, kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Saya kasih pengarahan, jika Anda di posisi sebagai anak dan Anda akan merepotkan orang tua Anda lagi dengan menjadi beban mereka, setelah sebelumnya kalian juga kan banyak dipikirkan oleh orang tua, belum lagi duit jajan kalian, belum lagi ngurusin adik kalian, belum lagi memikirkan biaya sekolah kalian. Cuman gara-gara hal seperti ini kamu nak merepotkan orang tua lagi. Akhirnya dia berdua nangis Bapak Ibu, dia berdua nangis, kemudian bermaafan dan berpelukan. Ternyata setelah saya masuk ke modul 1.4, secara tidak langsung kita sudah melakukan namanya restitusi ya. Jadi restitusi itu suatu pemecahan masalah yang paling tanpa kita memberikan paksaan atau hukuman terhadap anak. Jadi tidak menimbulkan sakit hati yang berjangka waktu lama seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Fadila. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi bukan paksaan, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi betul-betul kita bimbing dari yang salah memang ke yang salah, bukan yang salah ke yang benar ke yang salah. Jadi restitusi itu sesuai dengan topik masing-masing ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sudah dari restitusi, baru kita membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena terkadang peraturan itu cuman dibuat oleh sesama keyakinan kelas cuma dibuat oleh secuil kelompok tanpa melibatkan orang lain. Tapi keyakinan kelas dia dibuat, kita membuat keyakinan kelas dengan kita mengumpulkan seluruh stakeholder dan warga sekolah yang ada. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting dan memang harus kita lakukan. Jangan terbentur dari peraturan ya, tapi ada keyakinan kelas. Kalau ada peraturan belum tentu ada keyakinan kelas, tapi kalau ada keyakinan kelas pasti sudah terbentuk peraturan seperti itu. Lagi Bu Fadila, apa sih sebenarnya keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Nah, mengapa harus keyakinan? Sekarang coba kita telisik lebih dalam. Kita memiliki peraturan, misalnya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Berarti kalau bermotor aturannya harus pakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID kemarin. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan.
Nah, mengapa harus keyakinan ya Bapak Ibu? Ini contoh-contoh peraturannya. Kemudian coba Bu Fadila lanjut. Nah, ya. Budaya positif. Budaya positif ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Nah, di sini nanti kita bahas juga di lingkaran ini ada beberapa lingkungan positif, keyakinan, dan peraturan kelas. Lanjut. Nah, ya. Nah, ini kesepakatan Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang merupakan keyakinan kelas yang mana nanti kita lihat bersama-sama. Sebentar. Yang tadi, ya. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib. Kemudian kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba lanjut. Nah, ya, ini peraturan. Peraturan misalnya nih Bapak Ibu dengan keyakinan kelas tadi, selalu kembalikan buku kepada tempatnya, itu peraturan. Keyakinannya jadi bentuknya seperti apa? Kita mempunyai tanggung jawab. Nah, itu nilai kebajikan di dalam keyakinannya, ya. Kalau mengembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan, aturan yang harus dipenuhi. Tapi apa bentuk keyakinan? Yaitu tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ada keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini, keyakinan ini biasanya itu berdampak panjang waktunya daripada peraturan, ya. Jadi peraturan biasanya dibuat untuk dilanggar, tapi balik lagi ada nggak keyakinan di dalam peraturan tersebut. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa keyakinannya? Untuk kesehatan, nah, seperti itu. Jangan berlari di kelas. Apa keyakinannya? Keselamatan dan keamanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan dibuat karena adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini yang memang penting untuk kita terapkan. Selain ada peraturan, pasti ada keyakinan. Kebutuhan dasar manusia. Nanti saya putarkan video yang tadi hukuman, saya lupa tadi hukuman sama restitusi ya, nanti saya putarkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia nanti ada 5, saya jabarkan nanti. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia misalnya kebutuhan dasar bertahan hidup, dengan kita makan berarti kita bisa kenyang gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam. Tadi Bu Fadila. Nah, ini Bapak Ibu ya, bertahan hidup berarti stretch in your life. Jadi kita berjuang untuk hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, dan ada kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bapak Ibu, kita harus punya rasa kasih sayang. Dengan adanya rasa kasih sayang, berarti kita akan mempunyai rasa diterima oleh orang lain. Seperti apa? Seperti rasa diterima, rasa diperdulikan, rasa bekerja sama, penguasaan. Selain rasa kasih sayang, kita juga perlu penguasaan. Apa sih penguasaan? Harga diri. Berarti harga diri itu termasuk penguasaan ya Bapak Ibu. Kita mempunyai harga diri, berarti kita sudah mempunyai kebutuhan dasar manusia. Bagi orang yang tidak mempunyai harga diri, maka dia tidak punya kebutuhan dasar manusia. Betul ya? Penguasaan. Betul Bapak Eri? Suka sekali saya sama Bapak Eri nganggur terus. Sehingganya Bu Retno ngomong, tidak tahu jawab aja, mantap. Kebebasan, freedom ya. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan, merdeka, tidak. Jadi ini gambarnya Bapak Ibu ya, tangan 2 dirangkai dan diborgol. Dia sudah lepas, artinya dia sudah terbebas dari sebuah hukuman atau dari sebuah
rantai yang membelenggu hidupnya. Berarti kita memang butuh kebebasan. Jika negara itu istilahnya merenggut kebebasan kita, maka negara itu tidak mencukupi kebutuhan dasar seorang manusia, dan kita berhak untuk melawan. Merdeka. Kesenangan, happiness. Harus selalu senang, harus selalu bahagia, timbulkan aura positif di dalam diri, walaupun kita banyak masalah, walaupun hari ini tanggal tua, kita mulai di ujung-ujung bulan, tapi kita harus bahagia. Walaupun punya permasalahan pribadi di rumah, bertengkar sedikit dengan suami, ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ya kita harus selalu bahagia. Walaupun lagi ke rumah timur lagi, dan Bapak Ibu harus selalu bahagia karena kita butuh kesenangan, happiness ya. Bahagia itu penting Bapak Ibu. Lanjut. Nah Bapak Ibu, di modul 1.4 bagian ini yang saya paling suka. Ya, saya paling suka sekali mempelajari bagian ini. Kenapa? Ternyata kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol, 5 control position. Jadi kita dituntut guru yang seperti apa? Ya, kita dituntut guru yang seperti apa? Seperti pemhukumkah? Seperti pembuat rasa bersalah? Ya, ini ada beberapa telunjuk yang menunjuk artinya kita sebagai pendidik itu banyak sekali tangan kita, sementara anak yang tadi merasa bersalah kita push, ya. Jadi kita membuat dia untuk merasakan, oh ini bersalah ya kayaknya, seperti itu. Atau kita di posisi sebagai teman, guru yang bertindak sebagai teman, atau kita bertindak sebagai pemantau. Jadi kita memantau dari jauh, kita ini guru yang seperti apa Bapak Ibu ya. Dan atau guru sebagai manajer. Jadi manajer itu, ini banyak siswa kita berada di tengah-tengah. Di saat kita mempunyai permasalahan baik di dalam ataupun di luar, baik sebagai siswa ataupun sebagai guru dan rekan sejawat, kita berposisi harus sebagai manajer. Artinya balancing, ya, balancing di dalam menangani suatu masalah. Ini susah Bapak Ibu, ini sangat susah. Saya pernah tanya ke fasil saya, Pak, izin saya bertanya, kira-kira dari 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru, sebaiknya posisi mana Pak yang paling bagus dan paling baik dan wajib dimiliki oleh seorang pendidik atau guru? Terus jawaban fasil saya adalah 1, 2, 3, 4, kita sebagai pendidik harus bertindak sebagai manajer. Nah ini sulit Bapak Ibu. Ini mungkin kita bisa menerapkan di siswa, tapi terkadang sesama kita sulit menerapkan ini manajer karena posisinya harus balancing ya, adil. Jadi manajer ya. Oke, lanjut Bu Fadila. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru. Misal, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ada pakai topi, ada pakai dasi, jangan beda pakai celana sama baju ya. Tidak apa-apa kalau dipakai topi, pakai dasi, tidak masalah. Hormat pada bendera selama 1 jam, berarti Anda sebagai penghukum. Pernah tidak kita melakukan itu? Saya pernah, sering mungkin. Ternyata kontrol yang saya lakukan sebagai guru ini penghukum, ini gak bagus sebenarnya. Karena dia akan memberikan rasa sakit yang mendalam. Diingatnya seumur hidup walaupun dia bococong banyak. Ketemu aku, dia punya anak, sampai anaknya kadang SMA, aku terkejut. Kata Miss Retno itu yang punya galak jawabin. Nah Bapak Ibu, nih saya sebagai penghukum nih, saya merasa seperti itu. Beberapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan saya. Ngapa sih nak? Harus kau lakukan lagi. Kau telah mengecewakan Ibu, udah capek-capek. Nah, Anda sebagai pembuat rasa bersalah secara tidak langsung. Ya, mungkin ini sering juga kita temukan bukan cuma ke anak tapi ke kehidupan kita pribadi masing-masing. Aku misal kalau mengecewakan pun sareka misalnya, misal atau ya kamu mengecewakan ke sareka hari ini, berarti membuat merasa bersalah. Bisa diterapkan
bisa secara tidak langsung kita sudah melakukan di kehidupan pribadi kita atau di anak ya. Ini jadi bisa membuat rasa bersalah. Lanjut Bu Fadila. Iya. Kemudian sebagai teman Bapak Ibu, friendship ya, sebagai sahabat. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, jangan ya Dek, jangan gitu ya. Bisa sebagai friendship, berarti Anda sebagai teman. Jika Anda melakukan tolong bantu Bapak sama Ibu nih, berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai teman, friendship atau sahabat. Kemudian sebagai pemantau, you sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sekolah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi misalnya, jangan diulangi ya. Ya jangan ya Dek, jangan misalnya. Ini sebagai pemantau. Artinya maksud kalimat ini, kalau misalnya beli dasi dengan topi ke sekolah, jangan belinya ke koperasi, misalnya seperti itu. Berarti kita memantau kegiatan anak. Berarti sebagai pemantau salah satu contoh. Lanjut, next please. Manager. Nah ini yang saya tadi bicarakan. Ternyata kita sebagai guru, sebagai pendidik, maupun kita bisa berkolaboratif sesama rekan sejawat harus memiliki manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi manajer lebih menekankan tapi juga memberikan solusi. Ya. Putar ke dulu, tolong YouTube-nya Ibu Fadila. Nah, kita putar dulu Fadila. Ada kan situ YouTube-nya Bu Fadila ya? Balik lagi Bu Fadila. Ya dong. Breakfast. Ya. Kita lihat dulu contoh ya. Relaksasi sebentar ya Bapak Ibu, relaksasi. Karena slide-nya banyak nih, 45 slide. Hah? Oh lebih ya. Aku kan Pak Yawi, aku kalau ngomong tuh memang kadang lupa. Ada diri ya. Kita putar sejenak. Di situ. Senin kedua. Ah. Berarti kakek ada lanang ya? Jalannya nih. Kelas 10, siapa itu? Budak itu? Budak siapa ya? Ini lain di rumah ini, bukan di sekolah lagi. Lima kali marah. Lima kali. Balik. Ganti baju ibu itu. Parin ini. Pak. Iya. Baju ibunya sama itu, Cak. Garis-garis. Terus step.
Gantak rombongan David selesai gitu. Saya menemani. Ekspresi wajahnya kamu. Kita minta kayak lagi yang dibawa penghukum itu dulu. Lama penghukum galau sekarang siswa. Kan naik galau di muda nih. Ada yang perlu dilanjutin. Itu tidak boleh marah. Harus saya. Ini sama video sama dia aja. Bukan sambung. Dari Palembang ya? Set ya? Kamis. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sepenggal cerita seorang guru itu berada di posisi kontrol, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang saya mau tahu pendapat Bapak Ibu itu di posisi mana yang sekarang ini lebih menyukai posisi kontrol guru itu yang bagaimana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai temankah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Saya ke pria dulu ya Bapak Ibu ya, pemilih dulu yang wakil kesiswaan. Saya mau tahu seberapa jauh posisi kontrol beliau Pak Yopi sebagai wakil kesiswaan SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Silakan. Penghukum. Coba berdiri Pak biar masuk ke kamar. Baik, terima kasih Ibu Retno selaku narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau menagih pertanyaan di posisi mana, especially me dalam kasus ini, maka saya katakan kita harus bisa lima-limanya, karena tergantung kondisi anak, kejadiannya, latar belakangnya, dan lain-lain. Tadi di sebelah ada kejadian baru hari ini, termasuk saya juga baru dapat kunci di lapangan bola tadi barusan keluar. Ada anak sama santai punya jabatan di sekolah tapi bolos di depan SKB. Jadi tidak dihukum di sana, tapi saya arahkan untuk ke sini. Jadi maaf Bapak Ibu bukan menggurui, saya pikir seorang guru harus mampu lima-limanya. Jadi dia tahu harus menggunakan versi manajer, dia harus tahu menggunakan posisi teman, kapan dia harus berlaku sebagai apa tadi, pemantau, atau bahkan dia harus buat pilih opsi yang terakhir sebagai penghukum. Dan saya pikir itu sudah posisi opsi terakhir ya, karena mungkin sudah terlalu ini. Tinggal memang kondisi murid kita berbeda. Mungkin kalau kita berharap kondisi siswa kita ini orang-orang yang berlatar belakang baik, kami pikir kalau dijadikan manajer yang paling rendah tadi ya, yang paling muda, saya pikir aman sekolah kita. Tapi faktanya sekolah kita ini banyak siswa-siswa yang sudah harus repotnya sebagai penghukum kita, karena sudah materai, sudah dibangun beberapa kali, tapi tidak mau berubah. Jadi saya pikir itu berikan dari seorang guru itu harus terakhir ke lima-limanya. Demikian menurut kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi Bapak Yobi Putra Jaya SPD ini memilih untuk lima-limanya di posisi kontrol guru tergantung situasi dan keadaan. Itu dari posisi sebagai wakil kesiswaan memang harus dituntut 5 ya Bapak Ibu. Dia bisa sebagai penghukum, dia bisa sebagai pemberasa bersalah, dia bisa sebagai teman, manajer, dan pemantau ya. Tapi kalau di rekan sejawat dia sebagai teman saja, tidak usah yang empat-empatnya dipakai ya Bapak ya. Atau sebagai manajer juga bagus. Sekarang saya ke guru ya, perempuan, kira-kira Ibu Elza Emilda SE bisa dijabarkan Bu posisi kontrol apa Ibu yang paling suka? Kalau ditanya yang paling suka, saya tentu yang paling suka itu sebagai manajer ya. Tapi kalau disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kita sebagai guru itu kelima-limanya sudah pernah kami terapkan semua di lapangannya bersama anak-anak. Karena hukuman itu tidak semuanya bernilai negatif dia. Jadi hukuman itu kadang ada yang bernilai positif untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus ya, yang perlu sangat diperhatikan dibanding dengan yang lainnya. Nah, bagi anak yang tidak bermasalah, dia bisa kita terapkan sebagai manajer tadi, atau dia sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau ini sudah pernah kami terapkan, misalnya kita dalam pemberian tugas, ya bisa melalui grup WA, misalnya kan di situ kita pantau tugas-tugas mereka, atau misalnya dia pemberian tugas misalnya melalui Google Form seperti itu ya. Terus dipantau juga ketika dia kita melakukan assessment, misalnya dengan menggunakan aplikasi Quizizz, nah itu bisa kita pantau. Jadi menurut kami sebagai guru lima-limanya kita harus menguasai. Jadi kita terapkan di situasi dan kondisi yang memungkinkan saja. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, guru-guru SMA Negeri 2 Tanjung Raja sudah berbagi bagaimana posisi mana kita sebagai seorang guru. Memang harusnya kita mempunyai 5 ya, 5 posisi kontrol guru ini memang harus kita kuasai. Cuma tinggal tergantung bagaimana cara pengaplikasian di sekolah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, kita buka lagi video selanjutnya. Videonya kita bilang karena yang ini udah biasa. Ya. Ini menganalisa kira-kira gurunya itu guru yang di posisi mana, ya.
Bapak Ibu, itu tadi sedikit ya video yang mengilustrasikan posisi kontrol. Jadi yang pertama tadi kira-kira masih ingat nggak posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, terus pemantau sama manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol sudah saya ilustrasikan dengan video dan Bapak Ibu alhamdulillah luar biasa sudah bisa menjawab dan memaknai arti posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian di sini ada pernyataan percintaan, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang bersalah dan segala macam ya. Tadi sudah kita pelajari. Next Bu Fadila. Ada 5 slide lagi ya. Segitiga restitusi tadi sudah ada, yaitu proses dialog yang dijalankan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada proses untuk pemecahan masalah yang lebih mandiri dan bertanggung jawab yang kita terapkan terhadap murid. Terus, nah ini Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Jadi memang berbentuk segitiga, di mana yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kita bertanya kepada anak, kenapa kamu hari ini sepertinya saya dengar dari siapa melakukan sebuah kesalahan. Setelah itu kita validasi kebutuhannya. Jadi memvalidasi tindakan dia yang salah. Jadi setelah kita memvalidasi tindakan dia yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini baru nanti tahapan restitusi itu akan berkembang dan terjadi pemecahan masalah atau solusi dari murid tadi yang telah dilakukannya. Kemudian Bu Fadila, ya, nah menstabilkan identitas itu bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu rasakan terhadap murid. Kemudian lanjut, validasi tindakan yang salah adalah bagaimana kamu memvalidasi tindakan atau kesalahan dari seorang murid, dan kita bisa memvalidasi harusnya seperti apa tindakan yang salah tadi. Apakah harus terus dilakukan atau kita perbaiki. Jadi kita memvalidasi tindakan murid yang salah. Menanyakan keyakinan. Setelah memvalidasi kita harus menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan seperti apa yang sudah kita terapkan di kelas, sesuai nggak dengan keyakinan yang sudah kita terapkan dengan kesalahan yang telah kamu buat. Nanti si anak bisa berkembang sendiri. Dia bisa mengkorelate, menghubungkan antara kesalahan yang dia buat dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lanjut, iya Bapak Ibu, akhirnya telah selesai juga presentasi hari ini. Alhamdulillah luar biasa, saya sudah mendiseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari kegiatan kita dan kita juga bisa menerapkannya di lingkungan sekolah. Saya tutup dengan pantun, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang sudah
Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih Ibu Retno Setiawati, CGD Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Tanjung Raja, sudah menyampaikan hari ini diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh beliau hari ini sudah kita dengarkan dengan baik dan sudah kita simak, mudah-mudahan dapat kita ikuti dengan baik pula dan berjalan dengan baik pula di sekolah kita. Namun ada baiknya kiranya Ibu Retno menyimpulkan dulu materi yang tadi disampaikan agar kami lebih paham lagi. Teman-teman sekalian, untuk refleksi dan kesimpulannya nanti kita berikan kesempatan kepada salah seorang PP kita untuk memberikan refleksi dan kesimpulan pertemuan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh, tidak apa-apa. Ibu Mandalena silakan berikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan kita hari ini, yang dapat kita simpulkan dari penerapan pengalaman budaya positif di sekolah itu, alhamdulillah luar biasa yang sudah disampaikan dari Ibu Retno, dari budaya positif apa saja yang dapat kita terapkan di sekolah, kemudian posisi kontrol guru, segitiga institusi dan sebagainya. Semoga hal ini dapat kita manfaatkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi untuk kedepannya kita sebagai guru nih sudah mampu ya memanfaatkan budaya positif ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terus untuk kita semua Bapak Ibu ya, tutup ya Mama Ci ya. Ibu Esi. Iya, terima kasih Bu Magdalena. Tadi sudah memberikan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dapat menyebarkan dan menerapkan serta berbagi pengalaman baik untuk kita semua, dari budaya positif menjadi lebih positif dan positif lagi. Sekolah kita tetap berbahagia, tetap menjadi sekolah yang dirindukan oleh para siswa kita dan tentunya juga dirindukan oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, guru yang hebat Semanduta, demikian pertemuan kita, demikian juga materi kita hari ini. Untuk segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bersama-sama kita support dan kita dukung guru penggerak angkatan ke-11. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.